Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Ya ayah bunda, kali ini saya Bunda Yana akan memberikan sedikit tips bagaimana menumbuhkan minat baca pada anak. Ya ayah bunda tentu kan mendambakan anak-anaknya yang senang bacanya. Pasti senang sekali orang tua kalau memiliki anak yang semangat belajar, senang membaca buku cerita, dan banyak orang tua yang melakukan apapun bagaimana caranya supaya anak-anaknya senang membaca. Mulai dari menyediakan buku-buku bacaan yang menarik, mulai dengan mengajarkan membaca sejak dini, dan yang lain-lainnya. Tapi pada kenyataannya minat baca anak masih juga rendah. Bagaimana ayah bunda di rumah? Biasanya kadang-kadang kakak-kakaknya yang anak SD juga sudah diajarkan membaca tapi masih minat bacanya sangat rendah. Nah kali ini saya coba memberikan tipsnya bagaimana supaya anak-anak senang belajar dan menumbuhkan minat baca. Ya, dimulai dari yang pertama ya bunda, kuncinya adalah dimulai dengan memberikan contoh. Bagaimana mungkin kita mengharapkan anak-anak kita senang membaca tapi biasanya kadang orang tuanya nggak sempat untuk baca. Dan berikan kepada anak itu suasana orang tua, perlihatkan bahwa bunda itu senang dan ketika membaca itu asik gitu ya. Apapun yang bisa dilakukan, pengetahuan apapun bisa kita dapatkan dengan membaca. Lalu yang kedua adalah sampaikan manfaat buku itu kepada anak. Ya, jadi apapun itu kepada anak itu jangan hanya sekedar disuruh harus ngikutin aja. Tidak akan efektif, tapi yang terpenting berikan motivasi atau tujuan kenapa anak-anak itu mesti diajar membaca atau kenapa anak itu harus sering membaca. Nah, pengertiannya sederhana saja, misalkan dengan teman-teman atau anak-anak bisa baca dengan suka membaca, jadi lebih pintar, jadi apapun pengetahuan itu bisa tahu dengan membaca. Nah, selanjutnya mulai bagaimana dengan memperlakukan buku. Kadang-kadang yang kita lupa hanya mengajarkan membaca tapi tidak memperhatikan buku. Bagaimana memperlakukan buku dengan baik? Cara membuka buku, kita perlihatkan kepada anak-anak itu, misalkan buku ini dimulai dari ujung buku, kita buka sedikit, lalu tarik ke bawah, dibuka. Nah, seperti itu lagi, coba satu kali lagi. Jadi diajarkan satu-satu ya bun, diajarkan dari ujung, diambil satu lembar, lalu turun ke bawah, lalu dibuka. Seperti itu caranya. Kadang kalau tidak diajarkan, anak itu apalagi yang masih usia dini membuka buku itu biasanya diremas. Akhirnya bukunya jadi robek atau rusak. Lalu juga diajarkan selain membuka bagaimana memperlakukan buku dengan yang baik, itu buku sebaiknya tidak dicoret-coret apalagi dirobek. Karena ini buku itu berharga ya. Setelah itu simpan buku di tempat yang terjangkau oleh anak dan tetap. Maksudnya ada rak khusus tempat anak-anak untuk bisa berinteraksi dengan buku dan tempatnya itu tidak berubah-ubah. Kalau bisa sediakan raknya khusus rak buku cerita anak sehingga anak akan mudah dan nanti akan sering berinteraksi dengan buku sehingga baca yang ada. Lalu sekarang tinggal yang keempat. Nah, yang keempat mulai dengan mengajarkan membaca. Nah, ini biasanya ayah bunda sudah tidak sabar ingin membacakan buku cerita atau mengajarkan membaca. Sebetulnya mengajarkan membaca boleh saja, tapi mengajarkan membaca dengan cara yang tepat dan metode juga yang benar. Apabila diajarkan membaca dengan cara paksaan atau dengan metode yang monoton yang membuat anak bosan, sehingga anak tidak tertarik untuk belajar membaca, apalagi untuk membaca buku cerita. Jadi sebaiknya ayah bunda bagaimana menciptakan suasana senang, bagaimana membuat pembelajaran membaca itu dengan alat-alat peraga yang menarik, yang menumbuhkan minat baca anak. Ketika anak-anak tertarik, pembelajaran akan sangat efektif. Apabila pembelajaran dengan pemaksaan atau tidak menarik, itu tidak akan terekam oleh anak. Karena pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran bermakna. Apa itu pembelajaran bermakna? Pembelajaran yang berkesan buat anak, sehingga dia akan mengingat terus dan akan termotivasi untuk belajar. Sehingga diharapkan ketika ayah bunda mengajarkan membaca tulis,
bangun dulu suasana senang, suasana bahagia. Ketika anak suasana bahagia, baru kita mulai mengajarkan membaca. Lalu selanjutnya, sekarang ayah bunda yang kelima ya. Yang kelima adalah ini yang tidak kalah pentingnya ayah bunda. Yang penting yaitu yang kelima adalah biasakan untuk membacakan buku cerita pada anak. Membacakan buku cerita itu sebaiknya rutin setiap hari, sehingga anak terbiasa untuk mendengarkan buku cerita. Ayah bunda tentu tahu kan manfaatnya banyak sekali dari membacakan buku cerita pada anak. Selain menambah kosakata, menambah perbenaran kata, juga kemampuan berbahasa anak juga menjadi semakin baik. Dengan membacakan buku cerita juga manfaatnya bisa menanamkan nilai-nilai moral dan agama, lalu juga bisa memperkenalkan emosi-emosi anak, dan masih banyak lagi tentunya selain dari pengetahuan umum. Itu manfaat dari membacakan buku cerita, sehingga diharapkan sebetulnya selain dari mengajarkan anak untuk membaca, yang terpenting adalah membiasakan membacakan buku cerita. Nah, bagaimana caranya supaya membacakan buku ceritanya menarik? Kadang-kadang ayah bunda sudah berusaha membacakan buku cerita tapi anaknya tidak respon, bahkan tidak diperhatikan. Ternyata ada juga triksnya bagaimana supaya anak tertarik dan terbiasa untuk membacanya. Ayah bunda yang berbahagia, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana caranya membacakan buku cerita agar menarik? Nah, di sini ada juga ada padatnya. Caranya bisa dimulai dengan kita memperlihatkan dulu covernya pada anak. Oh ya, dalam pemilihan buku cerita juga sangat menentukan. Buku cerita sebaiknya gambar-gambarnya yang menarik, buku ceritanya yang besar, dan gambar-gambarnya juga yang cukup besar. Seperti misalkan ini dicontoh seperti yang buku ini ya. Nah, seperti ini bukunya. Kita mulai dengan cara membacakannya. Kita mulai dengan membacakan judulnya kepada anak. Setelah itu pengarangnya. Kenapa kita sampaikan pengarangnya? Kita juga memberikan informasi kepada anak dan memotivasi kepada anak agar dia termotivasi untuk bisa mengarang buku cerita. Dan dia juga memberi penghargaan kepada pengarang buku cerita ini. Jadi kita sampaikan, nah buku ini yang membuatnya, yang mengarangnya adalah siapa misalnya di sini Bapak Ahmad Zaki, dan ilustrasinya Dedi Fadila Safrudin. Ilustrasi itu yang menggambar, subhanallah ya. Anak-anak atau teman-teman juga kalau senang menggambar, bisa menggambar, nanti bisa membuat buku cerita. Nah, setelah itu dimulai membaca dengan baca basmalah ya, sebagai adab membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika membuka buku cerita, membuka cerita seperti tadi dibuka seperti ini, memperlakukan buku sama. Nah, diperlihatkan kepada anak. Usahakan pada saat membaca itu tidak kita fokusnya ke buku cerita saja. Jadi ada interaksi antara orang tua dengan anaknya. Dibaca sedikit tatap muka dengan anaknya, bagaimana responnya gitu ya. Lalu yang kedua, bagaimana menyampaikannya itu dengan artikulasi yang jelas. Selain artikulasi yang jelas, lalu juga intonasi sangat berpengaruh. Kalau intonasinya datar, anak-anaknya tidak menarik. Intonasi juga harus naik turun sesuai dengan cerita atau suasananya. Selanjutnya, jangan lupa ekspresi. Bagaimana mungkin kita memberikan cerita misalkan sedih atau cerita gembira tanpa ekspresi? Anak-anak tidak akan terlibat hanyut di dalam cerita itu. Jadi ayah bunda juga sebaiknya larut di dalam buku cerita. Memang kalau memang akan membacakan cerita pada anak, sebaiknya kita baca dulu, kita pahami dulu, baru kita bacakan. Kalau kita belum dibaca dulu, kita meraba-raba, kita akan lebih sulit gitu ya mendalami cerita itu. Dan pada saat bercerita, biasanya ayah bunda tidak perlu fokus terus ke sini, tapi bisa improvisasi dengan bahasa sendiri, dan bisa juga ketika di sininya tidak ada nilai-nilai agamanya, bisa dimasukkan dari sisi nilai-nilai agamanya atau akhlak perilaku, itu juga disampaikan di buku cerita seperti itu. Ya, itu mungkin ayah bunda sedikit tips bagaimana membacakan buku cerita. Yang terpenting kuncinya satu adalah bagaimana kekonsistenan ayah bunda untuk membiasakan. Ketika ayah bunda sudah biasa, anak akan tertarik, anak akan terbiasa, dan insya Allah
dia akan senang dengan buku cerita. Ketika anak senang dengan buku cerita, dibacakan buku cerita, minat untuk belajar membaca pun akan semakin tinggi. Mudah-mudahan dengan kesabaran dan semangat Ayah Bunda bisa mengajarkan anak-anak dengan baik. Selamat mencoba. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.